Belajar bersama Bu An, patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak Ibu yang kelas 4, ini kurikulum 2013 anak-anak, bab 2 kelipatan dan faktor bilangan. Kita akan belajar materi B, faktor bilangan. Mengenal faktor dari suatu bilangan, faktor persekutuan dari dua bilangan, dan faktor persekutuan terbesar atau FPB dari dua bilangan. Baik, anak-anak sudah siap belajar? Ibu akan membahas, jangan lupa berdoa sebelum belajar. Pembelajaran yang ke-1, kita akan belajar mengenal faktor dari suatu bilangan. Selain mempunyai kelipatan, setiap bilangan juga mempunyai faktor. Contoh permasalahannya anak-anak, bagaimana cara menentukan faktor suatu bilangan? Coba kamu cari faktor bilangan dari bilangan 8 dengan melengkapi titik-titik berikut. Baik, yang ke-1, bilangan apa saja jika dipergunakan untuk membagi 8 sisanya adalah 0? Baik, ini Ibu contohkan di sebelah kanan. Di sini 8 dibagi dengan 1, ini hasilnya adalah 8. Ini. Selanjutnya 8 ini tidak bersisa anak-anak. Ini sisanya 0. Selanjutnya 8 karena bilangan genap bisa dibagi 2 anak-anak. 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. Selanjutnya 8 dibagi dengan 3 tidak bisa. Lanjut 8 dibagi dengan 4 bisa anak-anak. 8 dibagi 4 hasilnya adalah 2. Ini. Kalau 8 dibagi 3 bersisa anak-anak. 8 dibagi dengan 3 itu Ibu beri contoh di tempat lain, misalkan di sini. 8 kalau dibagi dengan 3 ini sama dengan 8 dibagi 3 itu hasilnya adalah 2, sisa 2. Ini karena bersisa maka 3 bukan faktor dari 8 anak-anak. Ini 3 dikali 2 6 ditambah 2 8, jadi sisa 2. Selanjutnya 8 dibagi 4 sama dengan 2, ini sisanya 0. Selanjutnya 8 dibagi 5 tidak bisa, bersisa. Selanjutnya dibagi 6 juga bersisa 2 anak-anak. Dibagi 7 bersisa 1. Selanjutnya dibagi 8 anak-anak ini. 8 dibagi 8 sama dengan 1. Jadi bilangan apa saja jika dipergunakan untuk membagi 8 sisanya adalah 0. Kalau sudah sampai 8 ini sudah habis anak-anak. Bilangan itu adalah 1, 2, 4 dan 8. Ibu tulis di sini 1, 2, 4 dan 8. Yang kedua, bilangan titik-titik jika membagi 8 sisanya adalah 0. Bilangan itu adalah 1, 2, 4, 8. Jika membagi 8 sisanya adalah 0. Maka bilangan 1, 2, 4, 8 adalah faktor dari 8. Yang ketiga, bisa kita simpulkan faktor suatu bilangan adalah bilangan-bilangan yang jika membagi bilangan tersebut sisanya adalah 0, atau istilah lainnya habis membagi bilangan tersebut. Lanjut kita ke contoh soal anak-anak. Faktor dari 13 adalah, baik, ini kita gunakan cara yang di atas Ibu ajarkan barusan. Ini berarti 13 dibagi dengan 1, ini sama dengan 13. Perlu anak-anak ketahui kalau 13 itu selain dibagi dengan 1, itu habisnya itu yang bersisa 0 itu dibagi 13 anak-anak. 13 dibagi 13 sama dengan 1. Jadi faktor dari 13 adalah 1 dan 13. Betul di sini 1 dan 13. Lanjut ke soal kedua, faktor dari 32 adalah titik-titik. Karena ini bilangannya besar, Ibu tidak menyarankan cara ke-1 ini untuk menyelesaikan anak-anak. Karena nanti terlalu panjang, maka kita buat bantuan dengan cara T seperti ini anak-anak. Nih, kita cari bilangan-bilangan yang habis membagi 32.
Yang pertama adalah 1. 32 dibagi 1, hasilnya adalah 32. Selanjutnya karena genap bisa dibagi 2 anak-anak. Kalau anak-anak bingung 32 ini dibagi 2, kita bagi bersusun. Di sebelah kanan sini 32 dibagi dengan 2. Nih, dari sebelah kiri 2, 3 dibagi 2, 2 dikali 1 hasilnya adalah 2. Kita kurangkan 3 dikurang 2, 1. Kita turunkan angka 2 di sini menjadi 12. 12 dibagi 2 hasilnya 6. 6 dikali 2 sama dengan 12 di sini. Ini sudah bersisa 0. Sisanya 0 anak-anak, berarti di sini 16. Atau cara kita berpikir 2 dikali 16 sama dengan 32. 32 tidak habis dibagi 3, selanjutnya dibagi 4. 32 dibagi dengan 4, karena ini 4 kali 10 saja 40. Berarti kalau anak-anak sudah hafal boleh 4 kali 8 32. Kalau anak-anak masih belum hafal perkalian, Ibu beri cara seperti ini. Kita buat barisan perkalian 4, 4. Ditambah 4 lagi angkat 4 jari, 8, ditambah 4 lagi 12, ditambah 4 lagi ini 16, ditambah 4 lagi 20, ditambah 4 lagi 24, ditambah 4 lagi 28, ditambah 4 lagi 32, sudah ketemu 32. Ini berarti 4 kali berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 4 kali 8 sama dengan 32, atau 32 dibagi 4 sama dengan 8. Jadi faktor dari 32 adalah 1, 2, 4, 5 tidak bisa anak-anak, 6 tidak bisa, 7 juga tidak bisa, sudah ketemu 8, sudah habis. Jadi faktor dari 32 adalah 1, 2, 4, 8, 16, dan 32. Ibu tulis di sini 1, 2, 4, 8, 16, dan 32. Lanjut ke pembelajaran kedua, kita akan belajar faktor persekutuan dari dua bilangan. Faktor persekutuan dari dua bilangan merupakan faktor dari dua bilangan tersebut yang sama. Contoh permasalahannya, tentukan faktor persekutuan dari 12 dan 24. Penyelesaiannya, menentukan faktor persekutuan dari 12 dan 24, kita dapat mencari faktor dari masing-masing bilangan tersebut. Faktor dari 12 adalah, baik kita hitung di sini menggunakan T anak-anak di sini. Faktor dari 12 ini 12 dibagi 1 ini 12, atau 1 dikali 12 12. 2 anak-anak bisa 12 dibagi 2 ini 6, atau 2 dikali 6 12. Selanjutnya 3 anak-anak, 3 12 dibagi 3 ini 4, atau 3 kali 4 12. 5 tidak bisa, ini sudah 6 di sini, berarti sudah selesai. Jadi faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Ibu tulis di sini 1, 2, 3, 4, 6, selanjutnya dan 12 di sini. Selanjutnya faktor dari 24 anak-anak, kita buatkan T di sini, faktor dari 24. Faktor dari 24. 1, 24 dibagi 1 24. 24 dibagi 2, ini cara mudahnya 2 dibagi 2 1, 4 dibagi 2 2. 12 anak-anak, 2 kali 12 ini 24. Dibagi 3 sekarang, 24 dibagi 3 itu 8. 4 bisa anak-anak, 4 ini 24 dibagi 4 itu 6. 4 kali 6 24. 5 tidak bisa, 6 sudah di sebelah kanan, berarti sudah selesai. Faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, selanjutnya dan 24. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Apakah ada bilangan yang sama dalam faktor 12 dan 24? Kalau kita cermati yang sama anak-anak ini, 1 ini sama,
Selanjutnya di sini 2 sama, 3 anak-anak sama, 4 anak-anak di sini juga sama, 6 juga sama. Nih, yang sama lagi 12 anak-anak, ini 12. Apakah ada bilangan yang sama dalam faktor 12 dan 24? Jawabannya ada anak-anak. Ini tadi jawabannya, yaitu bilangan 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Ini 1, 2, 3, 4, 6, selanjutnya 12. Ini 1, 2, 3, 4, 6, 12 adalah bilangan yang sama dari faktor 12 dan 24. Maka bilangan ini 1, 2, 3, 4, 6, 12 disebut sebagai faktor persekutuan dari 12 dan 24. Karena sama anak-anak itu disebut dengan faktor persekutuan. Lanjut ke contoh soal anak-anak. Soal yang ke-1, faktor dari 14 adalah titik-titik, faktor dari 18 adalah titik-titik, faktor persekutuan dari 14 dan 18 adalah titik-titik. Baik, kita tentukan dulu faktor dari 14 dengan cara T anak-anak di sini di sebelah kanan. Faktor dari 14 di sini. Di sini dibagi 1, berarti 14 bagi 1 14. Selanjutnya karena genap dibagi 2. 14 bagi 2 7, dibagi 3 tidak habis, bagi 4 tidak habis, bagi 5 juga, bagi 6 juga anak-anak langsung dibagi 7. Sudah di sebelah kanan. Jadi faktor dari 14 adalah 1, 2, 7, dan 14. Kita cari faktor dari 18 di sebelah kanan anak-anak, ini dengan cara T di sini. 18. 1 kali 18 ini. 18 bagi 1 18, bagi 2 genap. 18 bagi 2 itu 9. 18 bagi 3 bisa anak-anak hasilnya 6. Dibagi 4 tidak habis, bagi 5 tidak habis, dan bagi 6 sebelah kanan sudah ada. Faktor dari 18 berarti 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Sekarang kita cari faktor persekutuan dari 14 dan 18. Yang sama anak-anak, 1 di sini sama, 2 di sini juga sama. Selanjutnya sudah tidak ada yang sama, jadi faktor persekutuan dari 14 dan 18 adalah 1 dan 2. Lanjut kita ke soal kedua nih dengan tabel anak-anak. Ada bilangan 42 dan 48, kita diminta menentukan faktor bilangannya, selanjutnya faktor persekutuannya. Ini kita cari dengan T dulu. Ini faktor dari 42 anak-anak. Ini 1, 42 dibagi 1 42. 42 ini dibagi dengan 2. Ini 4 dibagi 2 2. 2 dibagi 2 1 bisa. Dibagi 3 bisa anak-anak ini. Nanti anak-anak bisa membagi bersusun. 42 dibagi 3 ini 14. Ini dibagi 5 tidak habis, dibagi 6. 42 dibagi 6 7 anak-anak. Ini sudah 6, 7 sudah habis. Berarti faktornya adalah 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, dan 42. Sekarang faktor dari 48, Putri di sini 48. Faktornya dengan cara T 48. 1 dikali 48 ini hasilnya 48. Dibagi 2, 4 dibagi 2 2. Selanjutnya 8 dibagi 2 4, 24. 2 kali 24 dibagi 3 bisa anak-anak. 48 dibagi 3 nanti dipersusun hasilnya adalah 16. Dibagi 4 juga bisa. 4 dibagi 4 1. 8 dibagi 4 2, 12. Dibagi 5 tidak habis, dibagi 6 anak-anak. Ini 48 dibagi 6 8. Ini 7 tidak habis, sudah 8. Berarti faktor dari 48 adalah 1, 2,
3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, selanjutnya 48. Faktor persekutuannya kita cari yang sama, yaitu 1 di sini kita lingkari, 2 sini, 3 di sini, 6 anak-anak, 6. Selanjutnya nih sudah habis anak-anak, nih 8, 12, 16, 24, 48. Nih sudah tidak ada yang sama lagi. Berarti faktor persekutuan dari 42 dan 48 adalah 1, 2, 3, dan 6. Lanjut ke pembelajaran ketiga, yaitu faktor persekutuan terbesar atau FPB dari dua bilangan. Berikut adalah langkah-langkah menentukan FPB dua bilangan. Langkah 1, tentukan dahulu faktor persekutuan dua bilangan. Langkah 2, mencari bilangan terbesar dari faktor persekutuan tersebut. Contoh permasalahannya anak-anak, tentukan faktor persekutuan terbesar atau FPB dari 12 dan 15. Penyelesaiannya, menentukan faktor persekutuan terbesar dari 12 dan 15, kita dapat mencari faktor dari masing-masing bilangan tersebut. Faktor dari 12 adalah kita T di sini. Faktor dari 12 anak-anak. Nih. 12 dibagi 1, 12. 12 dibagi 2, 6. 12 dibagi 3, 4. Ini sudah habis. Berarti faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Selanjutnya faktor dari 15 kita T di sini anak-anak. Ini faktor dari 15, 1, 15. 15 bagi 1 15, 3 dikali 5. 15 bagi 3 5. Sudah habis anak-anak. Berarti faktornya adalah 1, 3, 5, dan 15. Nih. Apakah ada bilangan yang sama dalam faktor 12 dan 15? Ini kita lingkari yang sama, yaitu 1 dan 3. Ini ada, yaitu 1 dan 3. Selanjutnya, apakah ada faktor persekutuan yang terbesar dari 12 dan 15? Ini ada 1 dan 3, yang terkecil dari 1, yang terbesar jelas saja ada anak-anak, yaitu 3. Ini jawabannya ada. Jika ada, bilangan berapakah itu? Jawabannya adalah 3. Nih. Dari permasalahan tersebut, apa yang dapat kamu simpulkan tentang faktor persekutuan terbesar atau FPB? Faktor persekutuan terbesar atau FPB adalah faktor yang paling besar dari faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Kalau untuk kesempatan kali ini kita belajarnya faktor dari dua bilangan anak-anak. Lanjut ke contoh soal anak-anak. Contoh soal ke-1, faktor dari 16 adalah titik-titik, faktor dari 22 adalah titik-titik, faktor persekutuan dari 16 dan 22 adalah titik-titik. Jadi FPB dari 16 dan 22 adalah titik-titik. Baik, kita tentukan dulu faktor dari 16 di sini anak-anak dengan T di sini. Sebelah kanan faktor dari 16. 1 kali 16. 16 dibagi 1 16 dibagi 2. 16 dibagi 2 8. Dibagi 4 anak-anak. 16 dibagi 4 4. Ini ada 4 double gini, ini cukup ditulis 1. Berarti 1, 2, 4, 8, dan 16. Sekarang faktor dari 22, Ibu tulis di sini T-nya. Faktor dari 22 adalah 22 dibagi 1 itu 22. 22 dibagi 2 karena genap itu 11. Sudah selesai. Faktornya adalah 1, 2, 11,
dan 22. Ini. Faktor persekutuan dari 16 dan 22 adalah yang bersekutu atau yang sama. Ini 1, 2 di sini. 1 dan 2 anak-anak. Dan 2. Jadi FPP dari 16 dan 22 adalah faktor persekutuan yang terbesar. Berarti ini anak-anak 2 adalah 2. Lanjut ke contoh soal kedua, tentukan FPP dari 39 dan 45. Ibu tidak menggunakan cara ke-1, menggunakan cara yang lebih cepat anak-anak. Kita langsung T di sini. Kita langsung T di sini. Faktor dari 39. Ini kita cari dulu. 39 dibagi 1 itu 39. Dibagi 2 tidak habis, dibagi 3 anak-anak. 39 dibagi 3. 3 dibagi 3 1, 9 dibagi 3 3, 13 anak-anak. 4 tidak bisa, ini habis anak-anak. Sudah cukup. Faktor dari 39 adalah 1, 3, 13 dan 39. Sekarang kita cari faktor dari 45 dengan T anak-anak. Ini 45. 45 dibagi 1 45. Dibagi 2 tidak habis karena ini ganjil, dibagi 3. 45 dibagi 3 itu 15. Nanti anak-anak bisa dengan cara bersusun. Dibagi 4 tidak habis, dibagi 5. Ini 45 dibagi 5 itu 9. 45 dibagi 6 tidak habis, dibagi 7 tidak habis, dibagi 8 juga tidak, dibagi 9 sudah sebelah kanan. Faktor dari 45 adalah di sini 1, 3, 5, 9, 15 dan 45. Dan kita lihat faktor persekutuannya di sini. Ini 1, ini sama. Selanjutnya yang sama lagi 3 anak-anak, di sini 3. Sudah selesai. Ini 1 dan 3 adalah faktor persekutuannya. Jadi yang terbesar langsung kita ambil. FPP-nya adalah 3 anak-anak di sini. Ini 3 yang terbesar. Jadi tentukan FPP dari 39 dan 45. Jawabannya adalah 3. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.